dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar, supaya Tuhan yang memberikan hikmat penerangan hati, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu, dan bukan hanya mengerti tetapi melakukannya di dalam hidup kami, supaya hidup kami menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Dijauhkanlah dari kami segala hal yang bisa menyebabkan perhatian kami, fokus kami terganggu. Tuhan juga yang menghalau segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan atau mengambil kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau serahkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan, pertolongan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ya, Tuhan yang memimpin dan menolong kita dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa tetap beribadah dengan baik, dalam kondisi yang baik. Ada banyak di berbagai belahan dunia ini orang-orang Kristen tidak bisa beribadah, tidak bisa mengekspresikan iman mereka ya, oleh karena tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang tidak suka kepada kekristenan. Ujung-ujungnya seperti yang Tuhan Yesus katakan ya di dalam Yohanes 15 ayat 18. Kalau dunia membenci kamu, jangan heran, karena mereka lebih dahulu membenci aku. Ya, dari dulu nama Yesus itu menjadi pro kontra ya. Ada yang percaya sehingga sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ada banyak lawan-lawan, musuh-musuh yang senantiasa ingin mengintimidasi, ingin menganiaya, bahkan kalau bisa ingin melenyapkan kekristenan di dunia ini. Tetapi Tuhan Allah yang luar biasa, Dia tidak pernah kewalahan ya. Dari waktu ke waktu, dari generasi-generasi, semakin banyak orang yang menyerahkan diri kepada Yesus Kristus dan menjadi pengikut yang setia. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pagi ini firman Tuhan dari pusat diberi tema, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa sama-sama memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan,
Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya dan melakukan di dalam hidupnya. Hidupnya akan berbahagia dan beruntung, dipimpin oleh Tuhan, menemukan jalan-jalan kehidupan yang mulia. Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara, ini bicara tentang bagaimana orang Kristen menjadi kuat di dalam Tuhannya. Menjadi kuat itu apa? Fitness, olahraga sehingga ototnya muncul? Bukan ya, ini bukan bicara secara fisik, tetapi secara rohani. Saudara, bagaimana orang Kristen bisa kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, saudara, menyadari bahwa peperangan orang Kristen bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan musuh, yaitu iblis dan para pengikutnya. Saudara, kita tuh bukan melawan orang ya, darah dan daging tuh manusia. Kalau orang Kristen itu dianiaya, dijahati ya, gereja dibakar, ditutup, tidak pernah balas ya, tidak pernah balas. Karena orang Kristen disuruh oleh Tuhan jangan balas ya, jangan balas jahat dengan jahat ya. Karena Tuhan sendiri sudah memberi contoh, ketika dia dianiaya, dicaci maki, diludahi, bahkan disalibkan, tidak ada Tuhan Yesus melawan ya. Apakah Tuhan Yesus pernah memukul orang, menganiaya, membalas? Tidak pernah ya. Dia seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian ya, diam saja ya. Dia menerima semua itu. Setiap pengikutnya juga harus memiliki kasih yang seperti itu ya. Bukan enggak balas ya, tapi dendam, sakit hati, bukan ya, tetapi tetap mengasihi. Apa buktinya Tuhan tetap mengasihi? Waktu dia di atas kayu salib, dia berdoa bagi semua orang itu kepada Bapa di sorga. Bapa, ampuni mereka semua, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, orang Kristen, pengikut Kristus, cirinya atau karakteristiknya adalah kasih ya. Kalau kita mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi, kita akan dikenal sebagai murid Kristus. Bagaimana supaya orang Kristen kuat di dalam Tuhan? Satu, menyadari bahwa peperangan orang Kristen bukan melawan manusia, bukan melawan orang, darah dan daging yang kelihatan, tetapi melawan musuh, yaitu iblis dan para pengikutnya. Saudara, iblis dan para pengikutnya tidak kelihatan ya. Saudara, ini sesuatu yang betul-betul tantangan ya, nggak kelihatan saudara. Bagaimana kita bisa melawan yang nggak kelihatan? Saudara pernah menonton film Terminator? Itu film jadul ya, zaman saya masih muda. Pemeran filmnya mungkin saudara ada yang kenal ya, pemeran utamanya sekarang juga udah tua ya, tapi namanya sempat mendunia ya, termasyhur, namanya Arnold Suasana Segar ya. Salah, Arnold Schwarzenegger ya, Arnold bukan Suasana Segar, Schwarzenegger ya. Jadi itu aktor laga yang berotot, yang seperti binaraga, karena memang dia binaraga ya. Jadi kalau diperankan menjadi prajurit ya, itu cocok ya. Jadi dia dengan sepasukan prajurit berperang ya,
nggak taunya lawannya itu makhluk asing yang dikatakan dari planet lain, ya. Ya ini namanya juga film. Tapi di situ digambarkan, saudara, musuhnya itu nggak kelihatan, saudara, karena mungkin teknologinya canggih, ya. Tahu-tahu bisa menyerang, ya. Semua pasukan dibantai, saudara, satu persatu. Bisa lompat dari pohon ke pohon musuhnya, tapi nggak kelihatan. Kadang-kadang saja kelihatan kalau ada sinar yang tepat menyinari atau ada percikan air gitu, baru kelihatan. Tapi sekejap hilang lagi. Wah, itu semua pada panik, ya. Panik, ketakutan pasukan itu melawan musuh yang nggak kelihatan, saudara. Karena mau nyerang apa, ya, nggak kelihatan. Kita mau bertahan ada di mana, nggak ketahuan musuhnya. Tahu-tahu dari jarak jauh ditembak pakai senjata yang canggih, sehingga mayat-mayat bergelimpangannya. Hanya pemeran utama ini, ya, si Arnold ini yang masih bisa bertahan, saudara. Dia sembunyi, ya. Kadang dia tenggelam di lumpur, dia lumpuri semua badannya, sehingga musuh juga enggak ngelihat dia, ya. Ya, itu seru, ya, saudara. Tapi bukan film itu yang mau saya ceritakan. Tetapi saya ingin mengatakan, kalau ada musuh yang nggak kelihatan, itu mengerikan, ya. Karena kita tidak tahu, ya. Tahu-tahu kita sudah diserang, ya, sudah diserang. Saudara, firman Tuhan mengatakan musuh kita, lawan kita itu bukan darah dan daging, tetapi iblis dan para pengikutnya. Saudara tahu siapa iblis itu? Ya. Musuh atau iblis dalam bahasa Ibrani artinya penuduh atau musuh. Merupakan penghulu malaikat yang diciptakan dengan sempurna dan baik. Ia ditunjuk untuk melayani tahta Allah, ya. Namun sebelum dunia dijadikan, ya, sebelum ada manusia loh, ya, ia memberontak dan menjadi musuh besar Allah dan manusia. Saudara bisa nanti di rumah baca Yehezkiel, ya. Kitab Yehezkiel Perjanjian Lama pasal 28 ayat 12 sampai 15. Di situ diceritakan sekilas bagaimana kejatuhan iblis, ya. Iblis diciptakan sebagai malaikat yang sempurna, ya, sempurna oleh Allah, dan diciptakan untuk melayani tahta Allah, tetapi dia memberontak, ya, memberontak dan ingin menyamakan diri dengan Allah. Bayangkan, saudara, ya, yang diciptakan ingin menyamai seperti yang penciptanya. Pemberontakan luar biasa, sehingga Allah membuangnya, ya. Ketika memberontak kepada Allah, iblis mengajak sekelompok malaikat yang lebih rendah tingkatnya. Saudara bisa dibaca Wahyu 12 ayat 4, ya. Saya akan bacakan Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ini gambaran tentang perempuan itu artinya bangsa Israel, ya. Dan anaknya yang akan dilahirkan itu gambaran dari juru selamat atau Yesus Kristus, ya. Betapa naga atau si ular atau iblis ini begitu membenci, ya, membenci Kristus, sehingga dia ingin kalau bisa menelan, ya, menelan anak yang dilahirkan itu. Tetapi di situ dikatakan sesudah perempuan itu melahirkannya, anak laki-laki itu dibawa, ya, diluputkan. Saudara, waktu Tuhan Yesus lahir, siapa yang ingin membinasakan Tuhan Yesus? Ada yang ingat? Coba ingat-ingat cerita Natal. Siapa? Herodes, Raja Herodes. Raja Herodes bagaimana ingin memusnahkan Tuhan Yesus? Semua anak laki-laki di bawah 2 tahun dibunuh, ya. Waktu itu betul-betul terjadi pembantaian besar-besarannya. Semua anak laki 2 tahun ke bawah dibunuh.
karena Herodes sudah hitung ya, orang Majus datang nanya-nanya, waktunya sekian, disuruh balik lagi orang Majus, tetapi ketemu atau didatangi malaikat Tuhan, disuruh jangan kembali ke Herodes, pulang lewat jalan yang lain. Nah, Herodes merasa tertipu ya. Jadi bagaimana ini? Dia kan ingin tahu siapa raja yang baru dilahirkan itu. Akhirnya dia perintahkan semua anak di bawah 2 tahun dibunuh. Wah, terdengar ratap dan tangis ya. Luar biasa. Saudara, Herodes dipakai oleh iblis untuk membinasakan juru selamat kita. Tetapi Tuhan tidak pernah kalah ya. Tuhan tidak pernah gagal. Malaikat Tuhan mengingatkan Yusuf supaya bawa anak itu dan ibunya ke Mesir ya, luput dari kekejaman Raja Herodes. Saudara, iblis dan pengikutnya ini kemudian dibuang ke bumi ya. Itu pengikutnya itu para malaikat ya. Jadi sepertiga, tadi dikatakan sepertiga dari ekornya menyeret bintang-bintang di langit. Itu artinya ketika iblis jatuh, membawa sepertiga malaikat-malaikat menjadi pengikutnya. Saudara, iblis dibuang ke bumi dan angkasa di sekitarnya, dan menjalankan pekerjaan mereka di lingkungan itu atas izin Allah. Jadi dunia ini ada di bawah kuasa iblis sampai ke angkasa sana, saudara ya. Firman Tuhan yang memberitahukan itu. Iblis juga dikenal dengan nama si ular ya. Dialah yang menjatuhkan Hawa di Taman Eden ya. Kita semua udah tahu ceritanya, menyebabkan kejatuhan manusia. Bisa dibaca Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 dan Wahyu 12 ayat 9. Saudara, iblis itu ada kerajaannya ya. Disebut kerajaan iblis. Dari mana taunya Pak? Dari Tuhan Yesus yang ketika mengusir setan yang merasuk seseorang, Tuhan Yesus dituduh mengusir setan dengan kuasa setan. Tuhan Yesus menjawab orang-orang Yahudi yang waktu itu menyerang dia, bagaimana mungkin aku mengusir setan dengan kuasa setan, katanya. Karena kerajaan setan ya, setan yang merasuk, masa diusir oleh setan sendiri? Nanti pecah belah dong, enggak kuat kerajaannya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kerajaan di situ ya. Iblis itu kerajaan, punya kerajaan. Suatu kerajaan kejahatan yang sangat teratur dan menguasai kerajaan angkasa ya. Menurut Efesus 2 ayat 2 ada namanya kerajaan angkasa ya. Siapa yang memerintah? Di situ ada susunannya ya. Pemerintah-pemerintah, penguasa, kemudian pemerintah-pemerintah, penguasa, kita baca saja ya, Efesus 2 ayat 2. Efesus 2 ayat 2 dikatakan di sana, Efesus 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita baca lagi di Efesus 6 ayatnya yang ke-11 yang 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu ya, dan roh-roh jahat. Ada empat kelompok di situ ya. Ada penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah dulu, ada penguasa-penguasa, kemudian penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Saudara, kalau digambarkan ya, kerajaan iblis itu misalnya iblisnya jadi rajanya nih ya, jadi rajanya, presidennya, ada kemudian menteri-menterinya ya, pemerintah-pemerintah, kemudian di bawah itu ada penguasa-penguasa ya,
di teritorial tertentu atau daerah-daerah tertentu, mungkin seperti gubernur begitu toh. Di bawahnya lagi ada toh wali kota, bupati. Itu penghulu dunia yang gelap ini. Dan kemudian ada pasukan ya, itu roh-roh jahat di udara. Saudara, jadi banyak sekali ya. Iblis sebagai pemimpinnya, kemudian ada banyak di bawahnya penguasa-penguasa pemerintah ya. Itu musuh kita, saudara. Kita kembali lagi ke teks kita ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bagaimana orang Kristen bisa kuat di dalam Tuhan? Harus menyadari ya, lawan kita itu musuh yang gak kelihatan, iblis ya. Saudara, itu ada banyak ayat-ayat, tidak sempat kita buka semua, tetapi saudara bisa baca di rumah ya. Kalau yang rajin, yang ingin mengetahui lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan, dicatat, dibaca di rumah saudara, diulang-ulang ya. Saudara, iblis itu punya kerajaan dan teratur ya, teratur. Karena iblis itu lebih berkuasa, lebih kuat dari manusia ya. Karena dia juga dikatakan sempurna, ciptaan yang sempurna. Dia pribadi yang jenius ya, yang licik dan lebih kuat dari manusia ya. Apa yang dikuasai oleh iblis? Malaikat-malaikat tadi ya, yang sepertiga yang jatuh mengikut dia. Kemudian umat manusia yang belum dilahirkan kembali ya. Karena kita keturunan Adam dan Hawa, semua jatuh di dalam dosa. Itu ada di bawah kuasa iblis ya. Itu ada di bawah kuasa iblis dengan sengat mautnya ya. Jadi semua orang yang berdosa itu secara tidak langsung pengikut iblis ya. Saya tidak pernah mengikut iblis, Pak. Semua orang berdosa itu ada di bawah kuasa iblis ya. Kalau kita bisa menjadi orang Kristen karena percaya Kristus ya, puji Tuhan, itu anugerah saudara. Jangan sia-siakan anugerah. Kita harus senantiasa bersukacita, bersyukur. Syukur karena Tuhan melepaskan saya dari kuasa setan ya. Dikatakan Tuhan Yesus itu membayar kita dengan mahal ya, bukan dengan gratis cuma-cuma, dengan darahnya yang mahal saudara, darahnya yang kudus yang dia curahkan di atas kayu salib. Kita itu ditebus saudara, dari cengkraman kuasa setan, dilepaskan, dibebaskan. Kita menjadi orang-orang yang merdeka ya, bebas dari kuasa maut, kuasa iblis, kuasa dosa. Kita harus mengucap syukur ya. Jadi umat manusia yang belum dilahirkan kembali, yang belum percaya Tuhan Yesus, itu ada di bawah kuasa dosa ya, kuasa iblis. Kemudian iblis juga menguasai dunia ini. Dunia ini ada di bawah kuasa iblis ya. Coba baca 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tidak baca semua, tetapi kita baca Yohanes 1 bukan Injil ya, tapi surat 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tunggu sebentar. 1 Yohanes 5 ayat 19. Nah ini ya, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia. Nanti kita akan lihat bagaimana Pak iblis menguasai seluruh dunia. Nanti ya, sabar. Pokoknya kita tahu dulu, dunia ini seluruhnya ada di bawah kuasa si jahat. Mengapa bisa seperti itu? Karena Tuhan mengizinkannya ya. Coba lihat di Lukas 4 ayat 5 dan 6. Lukas 4 ayat 5 dan 6. Lukas 4 ayat 5 dan 6. Ini iblis mencobai Tuhan Yesus. Kita semua tahu ceritanya toh. Tuhan Yesus sesudah puasa 40 hari 40 malam, kemudian lapar, datanglah iblis mencobai Tuhan Yesus. Salah satu
pencobaannya, iblis mengatakan begini, Nas mengatakan begini ya, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Iblis memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan dunia dari satu tempat yang tinggi ya. Ayat 6-nya mengatakan begini, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Itu Tuhan izinkan iblis menguasai dunia ya, menguasai dunia dan segala kerajaannya, kemewahannya ya, dan semua itu ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Semua itu akan kuberikan kepadamu asal kamu sujud menyembah aku. Saudara, yang saya perhatikan itu iblis mengatakan begini, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Oleh siapa? Oleh Allah ya. Allah izinkan kamu ambil itu dunia ya, dengan segala kemewahannya. Ia telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Wah, hebat ya iblis. Dia bisa kasih dunia ini kepada saudara. Apapun yang saudara minta, iblis kasih. Mau apa? Ketenaran, mau uang, mau kekuasaan, bahkan menjadi raja dunia ini. Iblis bisa kasih saudara, asal saudara menyembah dia. Mau saudara? Kalau saudara mau cepat kaya, mau berkuasa, mau tenar, sembah iblis, bisa saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya seseorang mendapatkan seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Ya, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan Yesus, dia akan memperolehnya. Saudara, kalau saudara ikut jalan-jalan dunia ini, saudara akan menemukan kebinasaan. Tetapi kalau saudara mengikuti jalan Tuhan, mengikuti Yesus Kristus dengan setia sampai akhirnya, saudara akan mendapatkan kehidupan, bahkan kehidupan kekal selama-lamanya di surga yang mulia. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita lanjutkan ya. Jadi iblis itu menguasai dunia ini ya, menguasai dunia ini. Nanti kita akan lihat ya, bagaimana supaya orang Kristen kuat di dalam Tuhan. Yang kedua saudara, yang kedua kok macetnya. Nah, yang kedua, mengetahui tujuan dan strategi musuh. Kalau kita tidak mengetahui tujuan musuh atau strateginya seperti apa, wah, kita bisa babak belur ya. Bisa babak belur jadi bulan-bulanan saudara. Coba kalau saudara bertinju ya, mata saudara ditutup ya, saudara nggak ngelihat musuhnya nih, di mana musuhnya, strateginya seperti apa. Wah, saudara digebugin ya, dipukulin babak belur saudara. Saudara harus mengetahui tujuan musuh apa, strateginya seperti apa ya. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa tadi? Si ular, si musuh, si jahat atau iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, jangan kita jadi mangsanya ya. Saudara bayangkan singa ya. Ini gambaran Petrus ya. Kenapa Rasul Petrus menulis seperti ini? Saudara tahu? Itu dipimpin Roh Kudus, Pak. Betul, dipimpin Roh Kudus. Petrus menulis seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa Rasul Petrus tulis firman Tuhan ini? Karena Petrus pernah digigit ya oleh singa ini, saudara. Ingat saudara, waktu Tuhan Yesus memarahi Petrus,
memaki Petrus apa? Enyahlah iblis. Ya, ingat ya, beberapa waktu yang lalu kan pernah dikhotbahkan juga. Waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku akan ke Yerusalem, nanti di Yerusalem aku akan ditangkap kemudian dibunuh. Karena untuk itulah aku datang. Maksud Tuhan Yesus tuh ingin memberitahukan murid-muridnya, nanti aku akan dibunuh di Yerusalem. Ya, disalibkan. Tetapi Petrus maju ke depan, mungkin mewakili murid-murid lain. Itu sekali-kali tidak akan terjadi, Tuhan, jangan terjadi padamu. Langsung Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Muridnya ditegur oleh Tuhan Yesus keras ya, enyahlah iblis. Karena engkau batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan yang dipikirkan Allah. Yang dipikirkan Allah itu Tuhan Yesus memang harus mati di atas kayu salib. Karena dengan kematiannya itu baru manusia berdosa bisa diselamatkan, bisa ditebus, bisa dibayar lunas harganya sehingga menjadi milik Allah. Bukan lagi menjadi milik iblis, menjadi milik Allah oleh darah yang mahal. Petrus datang, sekali-kali tidak akan terjadi, Tuhan. Kalau nggak terjadi, tidak ada keselamatan. Ya, makanya itu pikiran iblis, bukan pikiran Allah. Ya, iblis tidak mau semua manusia diselamatkan. Makanya Petrus tampil ke depan, mungkin dengan hebatnya, seperti membela gurunya. Itu sekali-kali tidak akan terjadi kepada engkau, Tuhan. Enyahlah iblis. Karena memang Tuhan datang tuh untuk mati di atas kayu salib. Petrus gaya-gayaan. Nah, itu kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan enyahlah Petrus, tetapi mengatakan enyahlah iblis. Karena yang masuk di pikiran Petrus itu iblis. Iblis menyerang Petrus, memperdaya Petrus untuk mengemukakan ide, gagasan, ya, gagasan supaya manusia tidak diselamatkan. Makanya Tuhan Yesus tahu ini yang bermain itu iblis, ya. Makanya mengerikan, ya. Makanya Petrus sadar, ya, ingatkan, karena dia pernah menjadi mangsanya iblis, diperdaya oleh iblis. Sadar, jaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Rasul Petrus mengingatkan kita semua orang percaya, sadar, jaga-jaga. Memang sepertinya nggak ada apa-apa, tetapi iblis berkeliaran keliling terus. Anak buahnya itu, ya, malaikat-malaikat yang sudah jatuh bersama dengan dia, sama, ya, mencobai, menggoda, menghasut. Hati-hati, ya. Itu tujuan iblis, ingin menelan, ya, ingin menelan manusia, terutama anak-anak Tuhan. Pada saat ini iblis berperang melawan Allah dan umatnya, ya. Saudara bisa baca di Ayub 1 sampai pasal 2 ayat 13, ya. Bagaimana Ayub juga dikerjai oleh iblis, ya. Kemudian nats kita pagi ini Efesus 6 ayat 11 sampai 18, ya. Jadi nanti baca di rumah. Pokoknya iblis itu berperang melawan Allah, ya. Masih ada kesempatan, waktu yang ditetapkan sudah Tuhan tetapkan. Suatu hari nanti iblis akan dimasukkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Tetapi sekarang masih ada kesempatan bagi iblis untuk mencobai semua manusia, ya. Karena seluruh dunia ini ada di bawah kuasa iblis. Berbahagialah kalau kita tidak menjadi mangsa iblis, ya. Iya, Pak, saya kan sudah percaya Tuhan Yesus, saya ada di dalam Tuhan, ya, saya sudah diselamatkan. Betul, saudara. Tetapi iblis tidak tinggal diam, ya. Iblis tidak tinggal diam. Dia berusaha menjatuhkan orang-orang Kristen. Justru orang-orang Kristen itulah yang menjadi sasaran.
Kenapa coba? Saudara pernah terpikir, kenapa orang-orang Kristen yang diserang, Pak? Ya karena kalau bukan Kristen mah nggak usah diserang juga, udah ada di bawah kuasanya. Karena orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, yang bukan orang-orang Kristen, memang sudah ada di bawah kuasa iblis, di bawah kuasa dosa. Nggak disuruh juga berdosa sendiri, ya. Tetapi orang-orang Kristen ini, ya, yang menjaga kekudusan hidup, yang mau hidup benar, mau hidup jujur, inilah yang diserang oleh iblis untuk dijatuhkan, ya. Karena kehidupan di dalam dosa itu sama berlawanan dengan Allah. Kalau orang Kristen hidup di bawah kuasa dosa, ya buat apa Tuhan Yesus menebus atuh? Masih dosa-dosa juga, ya. Tuhan ingin supaya orang-orang Kristen dikuduskan, ya. Memang kamu dulu berdosa mengikuti jalan dunia ini, tetapi aku datang untuk menyelamatkan, ya. Oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Tuhan Yesus dicambuk, didera, disalibkan supaya kita yang punya penyakit dosa, ya, dosa itu disembuhkan, ditahirkan, disucikan, dikuduskan. Makanya orang-orang Kristen disebut orang-orang kudus, ya. Walaupun kita di Palopo, ya. Kudus kan di Jawa, ya. Kalau orang Kudus, nah maksudnya ada kota di Jawa namanya Kudus. Kalau orang dari sana pasti disebut orang Kudus, ya. Tapi maksud saya kudus di sini karena disucikan oleh darah Kristus, ya. Jadi orang-orang berdosa itu karena percaya, oleh karena iman kita ditebus, diampuni dosanya. Nah, orang-orang seperti inilah yang diserang oleh si iblis, ya. Iblis itu seperti singa tadi, ya, mengaum-ngaum. Siapa yang bisa ditelan ini, ya? Oh, kelihatannya orang Kristen ini lemah di dalam hal uang nih. Wah, ditawarin tuh, ya, uang dengan cara-cara yang salah, cara-cara yang berdosa. Misalnya menipu orang, mencuri, atau menggelapkan, korupsi. Ya, kalau orang-orang Kristen terlibat seperti itu, berarti sudah jadi mangsanya iblis itu, ya. Tidak jujur, sering bersaksi dusta, bohong, ya. Itu udah kena itu. Udah kena. Digigit oleh si singa itu, ya. Makanya kita harus waspada, ya. Sadar dan tahu tujuan iblis apa. Wah, Tuhan, iblis ingin menjatuhkan saya, ya. Tuh, ya. Iblis berperang melawan Allah dan umatnya, serta berusaha untuk menjauhkan orang percaya dari kesetiaan kepada Kristus. Orang percaya itu dituntut Tuhan untuk setia, percaya, hidup bergantung sama Tuhan. Tapi iblis menyembur-nyemburkan kebohongannya. Jadi berusaha menjauhkan orang percaya dari kesetiaan kepada Kristus. 2 Korintus 11 ayat 3. Coba kita baca. 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Perhatikan di situ, ya. Rasul Paulus tuh berdoa bagi jemaat supaya jemaat tuh jangan gampang diperdaya atau ditipu oleh si iblis, ya, si ular. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya.
Saudara, ular itu ya licik, dan dia senantiasa mencari celah, mencari kesempatan bagaimana orang Kristen ini dijatuhkan, ya, diperdaya, ya, dijerat oleh segala hal-hal yang bisa menjauhkan orang percaya tersebut dari Kristus, ya. Jadi kita harus sadar, mengetahui ya strategi iblis yang adalah penipu. Jadi bagaimana orang Kristen kuat di dalam Tuhan, mengetahui tujuan dan strategi musuh, ya. Iblis berusaha menjatuhkan atau menjauhkan orang Kristen dari, kembali ke teks, menjauhkan orang percaya dari kesetiaan kepada Kristus dan membawa mereka ke dalam dosa dan perbudakan kepada sistem dunia, ya. Saudara, ada banyak sekali ayat-ayat. Kalau saudara mau mendalami dan semakin mengerti kebenaran firman Tuhan, baca, selidiki itu, saudara. Baca sehingga saudara tahu iblis musuh kita itu strateginya seperti apa, tujuan-tujuannya seperti apa, ya. Orang percaya harus senantiasa berdoa agar mereka dibebaskan dari iblis. Ingat saudara, doa Bapa kami. Saudara suka nggak doa Bapa kami di rumah? Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan lepaskanlah kami dari yang jahat, saudara. Saya setiap kali berdoa seperti itu, saudara. Tuhan luputkan, lepaskan. Mungkin saya pernah digodai, dicobai, saya akan jatuh, tapi karena doa-doa saya yang setiap hari saya panjatkan, Tuhan lindungi saya, lepaskan saya dari yang jahat, sehingga godaan-godaan itu tidak mempan ke saya, ya. Saya tangkis, ya. Coba aja, ya. Misalnya perempuan cantik menggodai saya, ya. Nah, nggak mempan, ya. Karena saya sudah punya istri, ya. Tuhan ingin supaya saya setia kepada istri masa muda saya, satu-satunya. Ini yang duduk di depannya. Itu firman Tuhan, kan? Jadi nggak mempan, ya, nggak mempan. Iblis mencobai apa lagi, ya? Pakai uang. Coba, Pak, dulu saya pernah ditawari teman, saudara. Hen, katanya, lu mau bisnis enggak? Wah, ini luar biasa, cuan, untung, katanya. Apa, saudara? Dulu saya masih muda, ya. Saya lupa belum menikah apa baru-baru menikah gitu, ya. Pokoknya waktu saya masih muda ditawari teman, mau enggak, katanya, kamu beli TV Sony, saudara, kan terkenal, ya, TV merek Sony 14 in, saudara. Waktu itu pasaran 500 sampai 600 ribu 14 in Sony. Ini ada 200 ribu saja, katanya. Oh, masa ada TV 200 ribu Sony 14 in baru atau bekas? Baru, katanya, baru, semua masih bungkus plastik, ya. Suratnya juga ada. Waduh, tertarik toh. Kalau saya beli 250, kamu mau beli berapa banyak juga ada, katanya, barangnya. Kamu mau beli 100 unit, 200 unit juga ada, katanya. Ah, dari mana itu? Pokoknya saya selidiki terus. Ya, itu ternyata barang selundupan, saudara. Ya, barang selundupan. Wah, saya nggak mau. Maaf, saya tidak mau, ya. Saya mau yang legal, saya bilang. Yang legal, yang resmi, ya. Kalau yang seperti itu nggak mau. Nah, luput, saudara, diluputkan. Kalau saya tergiur dengan keuntungan, ya, untung. Kalau beli 200, dijual 500, udah untung 300 ribu itu. Kalau saya beli 100, ya, untung berapa tuh? Wah, tapi cara-cara ilegal, ya, saya tidak mau. Saudara, ada banyak orang-orang tergiur dengan seperti itu, ya. Kenapa ada penyelundupan? Kenapa ada orang-orang jual barang-barang yang ilegal? Karena keuntungannya besar, saudara. Mereka tidak peduli,
ya, karena mereka tidak mengerti firman Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Ada banyak orang mengerti firman Tuhan tetapi tidak takut Tuhan. Lakukan saja, ya, hal-hal yang nggak benar, yang berdosa, yang nggak beres, lakukan saja. Itu namanya kalau orang Kristen, itu orang Kristen yang tidak mengerti firman Tuhan, tidak takut akan Tuhan, kena mangsa si iblis, ya, diperdaya oleh kelicikannya, sama seperti Hawa ketika diperdaya di Taman Eden, ya. Jadi hati-hati, ya. Orang percaya harus senantiasa berdoa supaya diluputkan Tuhan dari kuasa iblis. Tapi bukan hanya berdoa, saudara, ya. Harus punya iman yang teguh, ya. Iman yang teguh, tidak tergoda. Waspada terhadap segala tipu muslihat dan pencobaan iblis. Efesus 6 ayat 11 bacaan kita pagi ini, ya. Serta melawan dia melalui peperangan rohani, sementara tetap tegak di dalam iman. Saudara, orang Kristen tidak bisa menghindar, ya, dari orang Kristen tidak bisa menghindar dari peperangan rohani ini, ya. Senantiasa terus terlibat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita tuh menghadapi peperangan rohani, ya. Peperangan rohani, ya. Peperangan rohani ini digambarkan sebagai peperangan iman, ya. Itu ada ayat-ayatnya. 2 Korintus 10 ayat 4, 1 Timotius 1 18-19 yang berlangsung hingga mereka memasuki hidup kekal. Artinya sampai mati orang Kristen itu berperang melawan iblis dan roh-roh jahat, melawan tipu muslihatnya, melawan kejahatan, ya. 2 Korintus 10 ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 1 Timotius 1 ayat 18, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan dengan dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman, saudara. Hidup itu perjuangan, saudara, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan musuh kita iblis dan para malaikatnya, ya, supaya kita memperjuangkan dengan baik dan menang, ya. Yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, ya. Kandas itu mandek, ya, mati di situ, ya. Kalau kayak ada kapal, ya, lagi berlayar, kandas, mungkin kena batu karang, ya, macet di situ, ya, nggak jalan lagi. Iman mereka kandas, saudara, karena menolak hati nurani yang murni. Contohnya tadi, ya, ditawarin barang-barang ilegal menguntungkan, tapi hati nurani kita bersuara dong, jangan kau, itu ilegal, itu enggak halal, ya. Tapi kan melawan hati nurani, ada orang-orang melawan hati nurani, enggak apa-apa, pokoknya ada kesempatan sikat aja, nanti untungnya besar. Melawan hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Hati-hati, saudara, ya. Ayat 6 Timotius, masih nasihat Paulus untuk Timotius, pasal 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kapan itu? Saudara pernah mengikrarkan di hadapan banyak saksi? Kapan? Waktu saudara dibaptis, toh? Dibaptis, saudara berdiri di depan, disaksikan semua jemaat. Ketika saudara mengikrarkan, aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Pendeta membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku baptis engkau. Itu saudara ikrarkan janji saudara kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi pengikut yang setia. Jangan saudara tukarkan iman saudara dengan hal-hal yang duniawi, ya. 2 Timotius 4. Tadi saya katakan orang Kristen sampai akhir hidupnya bertanding terus, ya. Menang atau kalah, lawan tipu muslihat si iblis. Ini Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, Tuhan segera datang, ya. Kalau saudara merindukan Tuhan datang, berjaga-jaga, bersiap-siap, menyongsong kedatangannya dengan setia, menjaga kekudusan hidup, ya. Saudara, ini hubungan orang Kristen, ya, dengan dunia. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Luar biasa, ya. Orang Kristen diingatkan supaya tidak mengasihi dunia, karena kalau kita mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Wah, ini luar biasa, teguran, ya, atau peringatan keras. Dunia atau kosmos ini seringkali menunjuk kepada sistem luas dari zaman ini yang dipromosikan iblis, saudara, dan terpisah dari Allah. Sistem ini terdiri bukan hanya dari kesenangan dunia yang sudah jelas jahat dan berdosa, tetapi juga menunjuk kepada roh pemberontakan atau ketidakpedulian terhadap Allah dan penyataannya yang ada di dalam semua usaha manusia yang tidak di bawah kepemimpinan Kristus. Di zaman ini iblis mempergunakan gagasan, ya, seperti tadi gagasan Petrus. Tidak sekali-kali akan terjadi akan engkau Tuhan. Itu gagasan siapa? Gagasan iblis, saudara. Jadi iblis itu pakai gagasan moralitas, filsafat, psikologi, keinginan, pemerintah, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, obat-obatan, musik, sistem ekonomi, sarana hiburan, media massa atau medsos, agama, olahraga, pertanian, dan seterusnya dari dunia untuk menentang Allah, umatnya, firmannya, dan standarnya yang benar. Yang ingin dilawan oleh iblis adalah Allah, firmannya, dan umatnya, ya, supaya umatnya, orang-orang Kristen, tidak hidup menurut standar Allah, tetapi menurut standar dunia. Dunia mengatakan, ya, jadi orang mah berbuat baik aja, jangan jahat sama orang. Jadi itu akan menyelamatkan kita. Itu salah, ya. Yang menyelamatkan kita itu Kristus. Tetapi Kristus disingkirkan. Orang yang penting baik saja, ya. Dari mana itu bisa ada ajaran seperti itu? Dari filsafat dunia ini, saudara. Karena mereka mengatakan tidak butuh Kristus, pokoknya mah jadi orang mah baik aja, ya, nanti berbahagia, beruntung. Itu menyembunyikan, ya, jalan kebenaran. Hanya ada satu-satunya jalan kebenaran yang membuat orang hidup, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, ya. Tetapi iblis memakai segala cara yang tadi daftarnya panjang itu, ya. Sebagai contoh, iblis menggunakan ilmu kesehatan untuk membantu pembunuhan bayi-bayi yang belum lahir atau aborsi, ya. Pakai ilmu kedokteran, ya. Pertanian dipakai untuk menghasilkan obat bius dan alkohol yang merusak hidup manusia. Sistem pendidikan untuk mempromosikan filsafat humanistik dan menyesatkan.
dan media hiburan untuk membinasakan standar rohani. Orang percaya harus sadar bahwa di belakang semua usaha manusia ada roh atau kuasa yang bergerak melawan Allah dan firman-Nya. Beberapa tidak begitu hebat, beberapa amat hebat. Akhirnya dunia juga mencakup semua sistem agama buatan manusia dan semua organisasi dan gereja Kristen yang tidak alkitabiah. Jadi kalau ada gereja yang tidak berpedoman kepada Alkitab, firman Tuhan, itu gereja sesat, ya, bersifat duniawi dan suam-suam saja. Bagaimana supaya orang Kristen kuat di dalam Tuhan? Yang ketiga, yang terakhir, mengenakan dan mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Nas kita yang tadi kita baca ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu senjata Allah? Ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ya, ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Allah, berdoa setiap waktu. Saudara, kalau saudara benar, ikat pinggang kebenaran, saudara nggak bisa dijatuhkan, ya. Kalau benar itu dianiaya, dibunuh bisa, tetapi saudara mati di dalam kebenaran, ya. Kalau saudara adil, ya, saudara susah, ya, dijatuhkan karena adil. Terus saudara rajin memberitakan Injil, beritakan kepada orang-orang yang belum diselamatkan, yang belum mengerti kebenaran, tarik mereka supaya mereka diselamatkan, ya. Terus iman, kalau saudara punya perisai iman, ya, iman yang kokoh, enggak mudah dijatuhkan, ya. Saudara dicobai, digodai seperti apa, kalau iman saudara kuat, saudara nggak akan jatuh, ya, nggak akan jatuh, ya. Lebih baik mati daripada jatuh di dalam dosa. Sama seperti Yusuf, lebih baik di penjara daripada jatuh, ya, diajak sama istrinya Potifar dirayu-rayu. Yusuf begitu kuat, ya, imannya. Ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu seperti helm dipakai di muka. Kalau orang mau perang harus pakai itu dari besi, saudara, supaya kalau mukanya kena panah atau kena pedang nggak luka mukanya. Ada seperti helm besi gitu, ya. Itu ketopong namanya, ketopong keselamatan. Ingat saudara, setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia sudah diselamatkan. Karena Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, bukan yang lain. Pegang itu saudara, pegang itu, ketopong keselamatan. Saya sudah ada di dalam Kristus, saya disediakan keselamatan dan hidup yang kekal. Suatu saat saya ketemu Tuhan, saya akan memasuki surga yang kekal. Saya mau bertahan sampai pada kesudahannya. Terus kalau saudara diserang, pakai pedang roh, saudara. Pedang roh itu apa? Firman Allah. Itu yang dipakai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus, kamu lapar, coba ubah ini batu jadi roti. Tetapi firman Tuhan Yesus mengatakan firman Tuhan, sebab manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan tangkis pakai pedang roh, ya. Ketika diserang, ditangkis pakai pedang roh, firman Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan, tidak hafal firman Tuhan, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, bagaimana saudara bisa menangkis serangan lawan, ya? Kalau saya diserang, ya, dicobai, ya, seperti tadi. Sebenarnya banyak pencobaan, cuman saya tidak bisa ceritakan satu persatu. Tadi diiming-imingi keuntungan besar tapi barang ilegal. Saya katakan itu tidak halal, ya. Jadi saya tidak bisa berdosa di hadapan Tuhan. Harus takut akan Tuhan, ya. Hendaklah kamu takut akan Tuhan, ya.
Jadi pakai firman Tuhan, saudara. Kemudian berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doakan, saudara. Semua teman-teman, saudara-saudara seiman yang saudara kenal, doakan. Termasuk saya. Tadi Paulus juga kan minta termasuk aku, supaya ketika aku memberitakan Injil, aku bisa mengatakan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Doakan, saudara. Saya dan Ibu Adriani sebagai gembala di sini, saat kami sekeluarga butuh doa saudara, ya. Supaya ketika saya melayani, memberitakan Injil, saya bisa setia dan benar, ya. Benar, yang terutama tuh benar, ya. Buat apa setia tapi nggak benar, ya. Jadi perlu dukungan doa. Saudara juga perlu berdoa setiap hari dengan tak jemu-jemu, ya. Itulah senjata Allah, saudara. Pakai, pakai supaya saudara bisa bertahan melawan tipu muslihat si iblis, dan saudara akan tetap berdiri teguh di tengah berbagai tantangan dunia ini yang gelap, sesat, dan jahat. Di tengah berbagai pencobaan, godaan, saudara akan kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami kuat di dalam Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami mengambil dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kami bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis, musuh dari Allah dan orang-orang percaya, musuh yang tidak kelihatan tetapi kuasanya menggoda dan ingin menjatuhkan setiap orang percaya, supaya tidak mengikuti kehendak Allah, supaya tidak taat kepada Allah, supaya jatuh di dalam dosa, supaya jauh dari Kristus, menjadi tidak setia dan meragukan Allah. Tuhan, biarlah firman-Mu pagi ini mengingatkan kami supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami praktekkan di dalam hidup ini hari lepas hari, supaya hidup kami berkemenangan. Bersama dengan Tuhan kami lebih dari pemenang. Kami mau serahkan waktu kami, hidup kami, aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berdoa, memohon semua ini. Amin.